Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Susan di program Berbagi Kisah. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Arpani. Beliau adalah atlet panahan dan dia Salma dia adalah seorang atlet panahan. Panahan adalah olahraga yang membutuhkan fokus, kesabaran dan ketepatan. Olahraga panahan tidak hanya tentang mengenai sasaran, tapi juga tentang mengasah mental dan fisik. Dengan memegang busur dan anak panah, kita dapat menguji kemampuan dan konsentrasi kita. Panahan adalah olahraga yang membutuhkan teknik dan strategi yang tepat untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemirsa, di sini sudah hadir Bapak dan Ananda Dia Salma sebagai atlet panahan. Kita akan berkenalan dulu di segmen pertama, yaitu pengenalan dan cerita prestasi di Pornas ke-8. Bapak Arpani dan Mbak Dia Salma, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, senang sekali Bapak bisa hadir dan bergabung di sini dalam episode Berbagi Kisah. Baik Bapak, kita akan langsung dulu Pak ya ke Pak Arpani mungkin dulu. Baru-baru ini dalam event Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Pornas yang ke-8 di NTB Pak ya. Bisa diceritakan Pak Arpani dapat medali apa dan kategori apa Pak? Kita berangkat di acara Pornas ini, kita membawa atlet sebanyak 11 orang. 11 orang. Nah, 11 orang tuh bermacam-macam kategori. Jadi di perlombaan kemarin kita mendapat 6 medali. 6 medali. 2 emas, 2 perak, 2 perunggu. 2 emas itu di kategori pertama shotbow dewasa putra 25 meter itu emas, saya sendiri. Habis itu yang kedua emas kedua itu dari putri kelas SD 4 sampai 6. Jadinya itu atas nama Jihan Akil Az-Zahra dari Tanah Laut. Habis itu perak itu ada 2. Perak pertama itu dewasa putra 25 meter. Itu jarak Pak ya? Ya, jaraknya meter. Itu diraih oleh Bapak Pahrian dari Banjarbaru. Satunya lagi perak satunya itu mix hunting. Mix hunting itu kayak memanah sambil berburu kita. Kayak nembaknya itu kan kayak binatang, ada binatang. Nah, itu kita nembak itu kita juara 2 atas nama Gusti Pahrian sama Ibu Siti Marpuah. Baik dari Bapak, Tabalong ada. Baik, sebelum kita beranjak ke pertanyaan dengan adik Salma, kita akan berkenal, boleh Pak? Bapak ini tugasnya di mana gitu? Pekerjaan atau Iya, gimana? pekerjaan. Kalau saya pekerjaan sehari-hari saya bekerja di tambang batubara. Tapi di punya perusahaan hobi panahan Pak ya? Ya, saya menggeluti panahan ini dari 2018. Waktunya gimana Pak? Prepare waktu untuk pekerjaan dan kalau untuk pekerjaan biasanya kalau saya kerja siang, biasanya saya sempatkan latihan malam, sejam atau 2 jam lah latihan di rumah. Siap Pak. Sekarang kita ke adik Salma. Bisa diceritakan dapat medali apa saja? Dapat medali perunggu. Iya. Itu di mana? Di Pornas. Pornas juga sama di kegiatan di NTB. Baik. Kemudian untuk adik Salma ya. Gimana rasanya? Pada saat bertanding, apa dia Salma ini bisa sudah menebak musuh-musuhnya seperti apa, rivalnya seperti apa, dan apakah merasa punya kepercayaan bahwa akan menang gitu? Asalnya tuh gugupang. Iya. Karena ada soal latihan belum pernah latihan. Di jarak segitu. Berbeda jarak dia. Maksudnya Pak? Dia ini sebenarnya kalau nyetanding sebenarnya itu jaraknya cuman 7 meter, 10 meter. Pas kita berangkat ke sana malah 15 meter jaraknya. Dia kan latihannya cuma 10 meter.
pas datang ke sana berubah jaraknya jadi 15 meter dia. Oke, jadi kaget dengan jarak. perbedaan jarak tadi ya. Apa namanya itu Pak? Kalau jarak itu di panahan itu namanya apa Pak? Kalau untuk jarak, kalau untuk jarak sama. Jarak ya. Kategori jadi, biasanya. Kategori ya, kategori jarak itu berbeda-beda berarti Pak ya. Oh baik. Kemudian bisa kita kenalan dulu adik Salma ini. Nah sekarang Dia Salma. Sejak kapan Dia Salma menggeluti atau terjun ke dunia panahan ini? Dan kenapa tertarik ke panahan? Misalnya tidak mencoba untuk bulu tangkis atau voli atau tenis meja. Mungkin kalau kita Pak ya, panahan adalah sesuatu yang masih langka ya, dan tidak banyak peminat mungkin ya Pak ya? Iya. Gimana ceritanya? Penasaran aja. Oh penasaran. Karena jarang ditemukan atlet-atletnya. Oke. Sejak kapan menerjuni panahan? Akhir tahun 2024. Oke. Atau ada arahan dari guru atau mungkin melihat teman-temannya yang karena tidak banyak yang mengikuti cabur panahan lalu ada ketertarikan di situ? Melihat teman-teman yang sering main. Oh, sudah ada berarti. Di sekolah mungkin? Jadi di sekolah sudah ada olahraga panahan, ekskulnya. Bagusnya Pak ya. Baik pemirsa, kita nanti akan beranjak ke segmen kedua, yaitu tentang kiprah dalam berolahraga panahan. Tapi masih ada pertanyaan di segmen pertama ini. Baik Bapak, kembali ke Pak Arpani lagi. Untuk cabur panahan Pak, informasinya tidak hanya Bapak dan Salma yang meraih medali, tetapi juga ada atlet Tabalong yang meraih medali di ajang Pornas NTB ini. Bisa Bapak ceritakan? Dan kelasnya kelas apa aja Pak? Selain kami berdua, itu ada lagi satu orang atlet dari Tabalong yang meraih medali perak. Itu atas nama Siti Marpuah. Siti Marpuah. Kebetulan beliau adalah istri saya sendiri. Oke. Ya. Jadi dilatih sendiri Pak ya? Ngelatih sendiri. Beliau juara di kategori max hunting. Nembak. Berarti seperti berburu tadi Bapak berburu ceritakan. Tadi. Benar. Baik. Beliau juara 2 nasional. Iya. Selain itu mungkin ada lagi Pak? Kalau di Tabalong cuma 3 orang. Oh 3 orang. 3 orang di Tabalong. Sisanya dari daerah lain. Cuman masuk Kalsel juga. Oke. Berarti dari Tabalong ada 3 orang ada 3 Pak orang, ya? Benar. Hebat juga Pak ya. Kemudian total atlet di Tabalong dan total keseluruhan atlet cabur panahan yang mewakili Kalimantan Selatan ke Pornas kemarin ada berapa banyak Pak? Itu ada 11 orang kita. 11 orang. 11 orang. Ya. Itu bermacam-macam kategori itu. Oke. Jadi mengikuti beberapa kategori. Dan yang mendapat medali tadi ada 3 orang. Kalau dari Tabalong 3 orang, cuman kalau Kalselnya 6 orang total. Oke. Jadi kita 6 medali yang kita dapatkan. 6 medali ya dari Kalimantan Selatan. Benar. Oke, baik pemirsa, olahraga bukan hanya tentang menenangkan, tapi tentang belajar, tumbuh dan menjadi lebih baik. Dari Mia Ham. Pemirsa, kita bergabung di segmen kedua lagi dan tentang kiprah dalam olahraga panahan. Kembali lagi saya akan bertanya ke Pak Arpani ya. Baik Bapak, apa yang menjadi ketertarikan Bapak menjadi seorang atlet panahan? Mungkin sama juga dengan Dia Salma. Kenapa Bapak tertarik dengan panahan? Biasanya kalau laki-laki bisa sepak bola Pak ya? Ya, hal yang paling mendorong ya untuk jiwa saya, kenapa tertarik di panahan ini, pertama itu memang olahraga yang dianjurkan oleh Nabi kita. Betul. Sunnahnya ya? Sunnahnya itu yang pertama. Yang kedua itu memang menyehatkan bagi kita. Olahraga memang buat kesehatan kita tuh memang bagus ya daripada yang lain kan. Yang ketiga itu kecederaan kita kurang di panahan ini. Kalau main sepak bola atau apa segalanya kan kita rentan cedera tuh. Kalau di panahan kurang cederanya. Cuman badan enak jadinya. Kalau kita mengamalkan panahan ini. Itu dari segi kesehatan. Kalau segi keimanan kan sunnahnya itu, pahalanya itu nggak bisa dibayangkan pahalanya.
Nah, itu. Mungkin ada lain Pak ketertarikannya selain dari yang Bapak sebutkan tadi, mungkin keunggulan panahan yang lain, maksudnya dibandingkan dengan olahraga yang lain. Yang keunggulannya itu ya paling kita memang menjiwai ya di panahan ya, menjiwai di panahan, otomatis kita bisa bersaing untuk mencari medali apa segalanya di panahan ini. Siap, baik Bapak. Nah sekarang tadi cerita Bapak, istri Bapak juga menjadi atlet panahan. Benar. Ya, oke, bisa diceritakan sedikit tentang kiprah istrinya Pak Arpani tadi juga bagaimana di dunia panahan, mungkin ketertarikannya karena diajak oleh Bapak atau bagaimana Pak? Ya, itu otomatis karena beliau istri saya, Betul. mau nggak mau pasti ketertarikan juga ikut dia. Memang saya ajak juga karena memang secara agama memang dianjurkan kan, ajarilah anak-anakmu berenang, memanah, berenang, berkuda kan, itu otomatis dari hadis itu pun kita sudah dianjurkan untuk mengajarkan anak istri kita untuk memanah. Betul. Nah, habis itu sama kita juga berbagi. Kalau misalnya kita bisa berkiprah di panahan, apa istri kita nggak diikutkan juga gitu loh. Iya betul. Jadi di samping mendukung, mensupport juga ikut andil dalam atlet Pak ya. Benar. Luar biasa itu kolaborasinya. Baik, kita kembali ke Dia Salma. Dia Salma, apakah Bapak Arpani yang melatih? Ya. Pak Arpani yang melatih. Jadi dari awal Bapak Arpani yang melatih. Oke. Mungkin ada yang lain yang melatih sebelumnya mengenal dengan Pak Arpani? Ada dulu kepala sekolah di SD. Kepala sekolah SD ya, karena mungkin ekskulnya sudah ada ya di SD. Baik, selain prestasi emas di Pornas, sebelumnya untuk Pak Arpani apa prestasinya Pak? Mungkin yang pernah diraih sebelum ikut ke Pornas. Kalau untuk tingkat nasional, ini baru pertama kali saya juara nasional. Kalau untuk tingkat provinsi, entah tingkat kita di sini udah sering, udah banyak sekitar ya 50-an lah medali di rumah. Wow, luar biasa. udah sering lah di tingkat nasional, tingkat provinsi. Untuk 2024 Pak, bisa ceritakan apa saja yang sudah diraih Pak? Banyak event-eventnya 2024 sampai berapa ya, 10-an lebih kalau nggak salah eventnya. Berarti sering Pak ya ada event-event panahan ya? Iya benar. Oke, baik Pak. Kemudian ke Ade Salma, Pornas ini apakah event resmi yang pertama kali diikuti atau ada event lain sebelum Pornas yang pernah diikuti? Pernah dulu Porda di Banjar. Oh, Porda di Banjar, baik. Juga ikut juara? Juara 3. Alhamdulillah, memang luar biasa di bawah bimbingan Pak Arpani ini ya. Oke, kemudian kalau tidak event yang diikuti juga, selain itu juga lebih banyak lagi? Baru 2. Dia ini baru aja terjun di perlombaan. Baru tiga kali perlombaan, ya kan? Tiga kali perlombaan. Dan ketiganya itu juara semua. Oke, alhamdulillah luar biasa. Yang pertama di mana Pak? Yang diikuti? Pertama kali turun itu ya memang di Porda, Porda. Nah, Porda itu cuman ada 2 kategori yang dia ikutin 2 kategori. 2 kategorinya itu juara keduanya dia. Oke, luar biasa. Umur segini sudah punya prestasi yang banyak Pak ya. Pertama kali turun di perlombaan sudah juara dia. Oke, luar biasa. Baik, untuk persiapannya yang dilakukan Ade Salma menghadapi event Pornas kemarin itu apa aja? Latihan siang malam. Latihan siang malam. Kalau boleh tahu di mana Pak latihannya Pak? Kalau biasanya latihannya itu kalau misalnya saya ada itu biasanya di rumah saya latihan. Kalau saya kerja, dia latihannya sama teman-temannya di tempat teman sendiri, teman saya juga. Cuman latihannya latihan mandiri, dia tidak didampingi saya. Cuman saya dampinginya lewat online aja, biasanya lewat telepon atau apa segalanya. Jadi di mana yang kendala-kendala dia nggak ngerti masalah teknik, dia telepon biasanya. Telepon, saya jelaskan lewat telepon sambil kerja gitu, sambil jelasin. Luar biasa ternyata Pak ya. Baik pemirsa, kita nanti akan masuki segmen ketiga yaitu target dan harapan.
Kamu tidak harus hebat untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Dari Zig Ziglar. Pemirsa, kita kembali lagi ke segmen ketiga, yaitu tentang target dan harapan. Kita akan bertanya lagi ke Pak Arpani. Hal yang paling berkesan selama Bapak bergelut dalam olahraga panahan, apa Pak? Hal yang paling berkesan? Iya. Pertama itu kita, yang paling berkesan itu di panahan itu kita bertemu sama teman-teman tuh beda sama olahraga yang lain. Oke. Kalau di panahan kita bertemu sama teman-teman itu seperti ketemu sama saudara lama loh, belum gitu. ketemu loh, saudara lama. Jadi kangennya itu terobati di panahan. Kalau olahraga yang lain paling kita kan ketemu sama lawan itu kan biasanya beda nih, mental harus apa segalanya kita ketemu. Kalau di panahan waktu sebelum tanding kita itu seperti saudara. Seperti saudara gimana sih, saling menyayangi, saling gimana gitu. Beda sama olahraga yang lain. Kalau olahraga yang lain kita ketemu sama musuh itu biasanya ya seperti cari rivalitas, seperti ya? rival gitu ya kan, kita harus ngelahin dia gitu. Kalau di panahan enggak, di panahan kita kalau ketemu sama teman-teman itu kayak seperti saudara, lama nggak ketemu gitu loh. Oh gitu Pak ya. Itu hal yang paling berkesan di panahan itu. Jadi mungkin karena sering eventnya diadakan, jadi akhirnya komunikasi dan kontak selalu terjalin. Benar, itu gitu. Hal yang pertama itu juga. Oke, sekarang untuk adik Dia Salma, itu bagaimana kesannya? Hal yang paling berkesan? Yang bikin ramai di panahan. Iya, gitu. yang bikin ramai di panahan, yang mengangeni, yang dikangeni di panahan apa? Banyak teman dan seru gitu. Banyak teman dan seru. Oke, berarti temannya sudah di luar Kalimantan juga punya ya? Saling kontak-kontakan? Hampir semua musuh teman. Oke, jadi masih punya kontaknya ya? Masih saling berhubungan. Baik, untuk menjalin komunikasi dan saling memberitahu event-event apa saja yang mungkin Pak ya yang akan ini. Baik, kemudian kita tanya lagi ke Pak Arpani. Target ke depan apa ya Pak? Untuk misalnya event yang akan diikuti lagi, agenda-agendanya apa saja? Agendanya untuk tahun ini ya. Ya. Tahun ini rencana kita nih kan kita akan adakan acara festival. Biasanya per tahunan itu ada acara festival Sekalsel biasanya, itu yang kita harus siapkan lagi. Yang kedua itu ulang tahun Tabalong kan. Itu rencana kita akan adakan lomba juga, lomba panahan yang pertama kali kita adakan di tahun ini insya Allah. Kalau kemarin-kemarinnya enggak kita adakan itu. Nah target di situ insya Allah target kita mau medali juga di situ. Di hari ulang tahun Di hari ulang tahun Tabalong. Satunya tadi event apa Pak? Event festival panahan Sekalsel biasanya ada. Itu diadakan di mana biasanya? Biasanya di Banjarmasin. Ada. Oh, terfokus di Banjarmasin. Pernah tidak kita di Tabalong punya event sebesar itu? Belum pernah kita. Belum pernah. Apakah Bapak ingin mengadakan? Punya pikiran, Ada, punya pikiran, cuman dananya aja lagi belum. Mudah-mudahan nanti. Semoga terrealisasi dengan cepat Pak ya. Acara ini yang ulang tahun Tabalong ini rencana kami memang mengadakannya sebesar itu nanti. Jadi pertama kali nanti kami adakan itu acaranya. Luar biasa, semoga sukses nanti Pak ya. Amin. Dan kalau boleh tahu Pak ya, untuk di Tabalong sendiri berapa jumlah atlet yang kita punya? Mungkin anak didik Bapak ya? Mungkin yang dilatih Bapak ada berapa Pak? Kalau 100-an lebih. 100 lebih untuk daerah Kaloa. Kaloa. Kebanyakan daerah selatan ya? Ya, daerah selatan. Kalau di total sama Tanjung ini ya sekitar 100 lebih lah. Mungkin karena domisili Bapak di sana ya. Jadi pasukannya Pasukannya anak didiknya banyak di sana. Iya benar. Pemirsa, kalau ada yang ingin berlatih panahan bisa nanti kontak dengan Pak Arpani. Mungkin Bapak mau juga ya nanti ke Tanjung Pak ya untuk melatih. Ya mungkin karena domisili Bapak di sana sehingga kami yang di sini tidak mendengar kalau ada sudah 100 orang punya anak didik yang dilatih dengan panahan ya. Baik, kemudian adik Salma sekarang. Adik Salma ini senyum-senyum terus Pak ya.
Baik, Ade Salma, target ke depan apa? Apakah juga mengikuti event yang Pak Arpani sampaikan tadi? Sama. Sama. Baik, apa harapannya? Semoga bisa lebih maju lagi. Oke, dan menang tentunya ya. Oke, baik, terakhir ke Pak Arpani ya. Sekarang harapan Bapak dari segmen pertama dan kedua ketiga mungkin belum tersampaikan maksud dan harapan dan juga keinginan Bapak khususnya di cabur panahan ini untuk Tabalong dan juga mungkin ke event luar. Harapannya bagaimana? Harapan saya satu-satunya untuk saat ini ya, semoga pemerintah Tabalong itu mensupport kami itulah. Kami sudah buktikan dengan prestasi kami, dengan modal kami kan. Mudah-mudahan pemerintah Tabalong ini mensupport juga dengan dana yang ada. Kami untuk saat ini belum punya lapangan khusus di panahan ini, belum punya lagi, satu pun belum punya. Jadi mudah-mudahan pemerintah Tabalong ini bisa memfasilitasi kami dengan adanya lapangan khusus, jadi kami enak latihan, tidak tergusur kemana-mana gitu loh. Oke, jadi punya lapangan sendiri. Ya, lapangan sendiri. Dan punya ini sendiri Pak ya, peralatan sendiri mungkin ya. Kami terkendalanya di situ. Sarana dan prasarananya. Cuman kalau untuk performa kami sudah buktikan kan di kancah nasional sudah bisa kami. Siap, semangat terus Pak. Ya. Baik pemirsa, sukses bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak kamu berani mencoba. Dari Muhammad Ali, dan semoga program ini berbagi kisah dapat memotivasi dan menginspirasi atlet panahan untuk mencapai tujuan, meraih prestasi dan meningkatkan performa mereka. Salam olahraga Pak. Terima kasih atas kehadirannya di sini dan membersamai kita di program Berbagi Kisah. Saya doakan sukses terus adik Salma dan juga banyak atlet-atlet yang lain meraih kesuksesan yang sama. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.